Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, cukup jelas ya Bu Bapak ya. Jelas, Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Kita langsung fokus saja Bu ya, Bapak ke screenshot yang ada atau ke mushaf kita masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Hasbuhu jahannam ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Ya ayyuhallazina amanu ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زلزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن
من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا إلا يأتيه يأتيه الله الله في في زلل ظلل من من الغمام الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى إلى الله الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. صدق الله الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل آل محمد. محمد. اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد وآل محمد. محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد Muhammad وآل wa ali محمد Muhammad وعجل wajil فرجهم. فرج. Saya kembali ke Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazina Ustadz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa menyebut nama beliau dan juga orang tua beliau di hadapan Allah SWT, di depan majelis para malaikat, dan Allah mencurahkan kepadanya sakinah juga rahmat untuk kehidupan beliau dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah pada malam hari ini. Semoga Allah SWT menyayangi, mencintai Bapak Ibu semuanya dan memaafkan khilaf dan salahnya. Mari kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Bapak yang saya berbahagia, terakhir kita sudah sampai di ayat 205. Mari kita masuk ke ayat terakhir kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Di ayat ini Allah SWT berbicara tentang apa yang terjadi di muka bumi, kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh orang-orang yang hatinya bermasalah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan naslah. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa iza tawalla, dan apabila mereka pergi berpaling dari depan Nabi atau dari depan umat Islam, kaum mukminin, maka yang terjadi adalah bersegera mereka untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini diterangkan di dalam surat Al-Baqarah awal. Kalau dikatakan janganlah membuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan tidak, kami adalah orang yang buat kebaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, itu kata Allah. Wa yuhlikal hartha wan nasla, dan mereka juga merusak tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak. Mereka merusak lingkungan hidup kalau bahasa sekarangnya. Ini bukan hanya terjadi di lautan, di daratan, tapi juga di lautan. Seperti yang terjadi dalam surat yang dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang kita sudah angkat juga sebelumnya, yaitu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di laut dan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Disebutkan di situ adalah laut. Artinya apa? Karang-karang di lautan pun banyak rusak
karena ulah dan tangan mereka mengebom, mereka meracun dan sebagainya. Wallahu la yuhibbul fasad. Baru Allah mengakhiri dengan kata-kata yang sangat penting. Kita semuanya ingin Allah cintai, kita semuanya ingin dicintai Allah, maka syaratnya tidak boleh membuat kerusakan. Syaratnya tidak boleh bikin kerusakan, karena kalau kita membuat kerusakan, Allah tidak cintai. Wallahu la yuhibbul fasad. Sampai terakhir hari Jumat yang lalu di sini. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Orang-orang seperti ini apabila ditegur, maka datanglah kesombongan mereka. Mereka bertambah sombong, angkuh, dan arogan. Wa idza qila lahu taqillah. Apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, ini karena bentuknya tunggal, pasti juga asbabun nuzulnya ayat ini juga tunggal, orangnya satu orang. Dan jemaah sekalian sebagai kita tahu bahwa yang paling gigih melawan Nabi sejak di Mekah sampai di Madinah adalah Abu Sufyan. Hampir semua perang-perang besar yang dihadapi Nabi di Madinah itu adalah disponsori, diinisiasi oleh Abu Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan itu masuk Islam setelah Fathul Makkah. Ya, disebut dengan Islamnya terpaksa. Islam yang datang belakangan karena tidak ada lagi pilihan lain, namanya Islam tulaqa. Jadi wa idza qila lahu ittaqillah, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, akhazathul izzatu. Yang nampak, yang muncul adalah al-izzah. Kata-kata al-izzah. Jemaah sekalian, aslinya izzah ini adalah milik Allah. Tetapi mereka memilikinya. Jadi kata-kata izzah ini artinya mereka menganggap dirinya sama dengan Tuhan dalam tanda petik. Apa sebabnya? Karena apabila dinasihati, mereka justru marah. Jadi tanda-tanda orang yang bermasalah hatinya itu kalau dinasihati justru tambah marah. Makanya menasihati orang seperti itu kita harus berhati-hati. Kalau kualitas hati kita belum sekuat Nabi, ya masih mungkin lebih baik kita mundur dulu. Kenapa? Karena orang seperti ini kalau dinasihati justru menjadi kesombongannya dan amarahnya bahkan bisa kembali menggunakan kata-kata yang sangat-sangat kasar, sarkastis, dan sangat-sangat menyakitkan hati. Jadi kalau seperti Nabi luar biasa. Kenapa? Karena menghadapi orang seperti ini. Ini dikatakan idza qila lahu taqillah, tentu siapa yang mengatakan bertakwalah kepada Allah? Tentu Nabi. Jadi Nabi Muhammad kita lah yang mengatakan bertakwalah kepada Allah, dan pada saat itu juga akhazathul izzatu bil ithmi. Maka yang muncul adalah justru kesombongannya, arogansinya dengan berbuat dosa. Artinya berbuat dosa ya dengan menyerang orang minimal secara verbal. Jadi orang seperti ini langsung muncul arogansinya, merasa hebat, merasa sangat pintar, merasa sangat suci dengan melakukan dosa. Kata-kata dosa di sini bisa melakukan serangan-serangan fisik, bahkan minimal melakukan serangan verbal namanya, kata-kata yang sangat kasar. Apa kata Allah terhadap orang seperti ini? Fahasbuhu jahannamu. Maka cukuplah baginya neraka jahanam. Jadi terhadap orang seperti ini Allah mengatakan cukuplah neraka jahanam baginya, neraka jahanam. Apa sebabnya? Karena kita lihat dia mengklaim dirinya sebagai pemilik izzah, tak terkalahkan, adalah segala-galanya dan sebagainya. Ini juga adalah dimiliki oleh Fir'aun. Jadi salah satu pemilik izzah itu adalah Fir'aun. Allah mengatakan wala bi'sal mihad, dan kalau dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, wala bi'sal mihad, ketahuilah bahwa neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Mari kita lihat ayat yang berbicara tentang izzah ini. Di dalam Al-Quran ini, Pak sekalian, banyak sekali ya. Ini adalah tadi kita bicarakan, ini milik Fir'aun. Ini surat 26, surat Asy-Syu'ara, ya. Ayatnya 44. Ya. Jadi ini adalah ketika para tukang sihir melemparkan tongkat dan tali-tali mereka ketika berhadapan dengan Nabi Musa. Jadi ketika mereka diperhadapkan kepada Nabi Musa, karena bagi Fir'aun Musa itu bukanlah Nabi tapi tukang sihir. Fa'alqau haibalahum wa isiyahum.
Maka mereka, para tukang-tukang sihir itu melemparkan hibal. Hibal itu bentuk jamak dari habel, tali-tali mereka. Jadi mereka melemparkan hibalahum, habel mereka, tali-tali mereka. Wa isiyahum, tongkat-tongkat mereka, bentuk jamak dari asa. Ya. Jadi ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah di atas Gunung Turzina, matil kabiyaminika, dia katakan hiya asa ya, itu tongkat saya. Nah, di sini pun mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka. Hibalahum wa isiyahum, itu jamak dari asa. Dan tongkat-tongkat mereka. Wa qalu, seraya berkata, bi izzati fir'auna. Jemaah sekalian berbahagia, kalau orang beriman kan harusnya apa? Bi izzatillah, kan begitu. Tapi ini justru bi izzati fir'auna. Jadi menggunakan kata izzah di sini, perhatikan jemaah sekalian. Bi izzati fir'auna. Jadi ahli tukang-tukang sihir mengatakan fa bi izzati fir'auna. Harusnya kan fa bi izzatillah. Dia mengatakan fa bi izzati fir'auna. Dengan kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Fir'aun. Jadi mereka meniatkan perbuatannya itu bersandar pada kekuatan dan kemuliaan Fir'aun. Fa bi izzati fir'auna. Inilah bahayanya kalau hati kita bersandar kepada apapun selain Allah. Karena jika hati kita bersandar kepada apapun selain Allah, maka setiap aktivitas kita sandarkan kepadanya, seperti mana para tukang sihir di sini menyandarkan perbuatannya itu kepada izzahnya Fir'aun. Fa bi izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Coba lihat. Jadi dengan izzah Fir'aun, dia menganggap pasti kami akan menang, kata mereka. Fa bi izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Kami pasti benar-benar akan termasuk orang yang akan menang. Ghalibun, akan mengalahkan Nabi Musa, kata mereka. Jadi ini izzahnya. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa kali muncul ini. Ya. Ini kita lihat juga dalam surat Sad, surat 38. Ya. Jadi Allah berfirman di ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani dzikri. Demi Al-Quran yang di dalamnya mengandung pelajaran, peringatan. Jadi Al-Quran di dalamnya peringatan. Jadi kalau kita ingin belajar, ya belajar Al-Quran. Karena dikatakan demi Al-Quran, ini wawnya waw kasam, sumpah. Demi Al-Quran yang di dalamnya atau yang mempunyai adzikr, mengandung pelajaran dan peringatan. Itu kalau orang beriman, maka orang beriman itu yang dipelajari Al-Quran sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ini Allah bersumpah ini, wal Quran dzikri, yang memiliki peringatan. Yang tidak mempelajari Al-Quran siapa? Di sinilah dengan kafaru, menutup hatinya. Jadi lawan orang yang tidak belajar Al-Quran adalah kafaru. Di sini coba lihat Mas sekalian. Ayat 1 adalah Sad ini adalah huruf muqatta'ah. Kita sudah terangkan dulu huruf muqatta'ah. Kemudian wal Quran dzikri, dan Al-Quran, demi Al-Quran yang memiliki mengandung di dalamnya pelajaran dan peringatan. Nah, orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran disebut di sini dengan kafaru. Balil ladzina kafaru, tetapi sebaliknya, kita artikan saja ini tetapi sebaliknya. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru itu fi izzati. Kalau diajak kepada Al-Quran justru izzah, muncul kesombongannya. Jadi apabila diajakkan kepada Al-Quran, kafaru. Jadi yang dimaksud tadi dalam surat Al-Baqarah, ingatkan kepada takwa, diantaranya diajak untuk mempelajari Al-Quran. Tapi yang muncul adalah izzahnya. Balil ladzina kafaru fi izzati, kesombongan, merasa tidak perlu Al-Quran, merasa tidak butuh, merasa sudah tahu, cukuplah sholat saja, cukuplah bersedekah saja. Bagi mereka Al-Quran itu tidak begitu penting. Oleh sebab itulah, apabila Al-Quran bertepatan dengan kegiatan lain, pasti Al-Quran ditinggalkan. Bahkan tidak ada kegiatan pun tidak belajar Al-Quran. Kenapa? Itu tadi, kafaru, hatinya telah menolak. Tentu kita berlindung dari Allah dari seperti ini Pak Bu sekalian. Dan ini ingat, jangan pernah bilang ini dari saya. Karena sering saya dengar di luar kata Rusli Malik itu, Bu, nggak pernah saya mengatakan sesuatu tanpa bersandar kepada Al-Quran. Ya, selalu Al-Quran. Jadi jangan katakan kata Rusli Malik. Padahal ini bukan Pak Bu sekalian, ini Al-Quran. Al-Quran mengatakan Sad wal Qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Bagi mereka-mereka menutup diri, ingat,
kafaru di sini kata kerja. Kita selalu katakan, Bapak tandai kalau begini tulisannya, ini bukan isim, ini bukan naon, ini bukan kata benda, ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja itu kan artinya ada me-nya, menolak, menutup diri, memakan, mencuri, itu kan kata kerja namanya. Ya, memancing, itu namanya kata kerja. Jadi kafaru itu adalah kata kerja di sini. Itu orang-orang yang menutup diri terhadap apa? Kebenaran tadi sini Al-Quran. Maka mereka itulah sebetulnya sadar atau tidak sadar, fi izzati, telah terlilit oleh sifat sombongnya. Ya, ini juga yang dikatakan Nabi dalam surat Al-Furqan yang sering kita angkat. Ketika Nabi mengadu di hadapan Allah, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku itu sepeninggalku telah menjadikan Al-Quran itu mahjura. Kenapa? Ternyata di sini adalah fi izzatin wa syiqaq. Mereka itu adalah dikuasai oleh sifat rasa sombongnya, wa syiqaq, dan mereka lebih memilih perpecahan. Jadi mereka memilih perpecahan, ya selalu mengatakan apa sih itu, apa dan sebagainya. Dia selalu melihat orangnya dan sebagainya. Jadi selalu seperti itu. Jadi fi izzatin wa syiqaq. Ya, dia berada dalam kesombongan dan selalu akan terpelihara dalam perpecahan. Apa sebabnya? Karena cara untuk menyatukan hanya Al-Quran. Al-Quran menjelaskan semuanya bagaimana orang bisa punya pemahaman yang sama dan bagaimana menghadapi orang yang berbeda. Itu ada di Quran semuanya. Kemudian surat Yunus. Ya. Wala yazunka qauluhum. Nah, ini adalah untuk orang beriman. Kalau orang beriman, coba kita lihat jemaah sekalian. Kalau ada kata-kata mereka yang tadi menyakitkan hati, membuat merah telinga kuping, Allah mengatakan wala yahzunka qauluhum. Janganlah engkau Muhammad dibuat bersedih oleh qauluhum, perkataan-perkataan mereka. Jadi mereka menggunakan kata-kata yang kasar. Nabi disebut tukang sihir lah, Nabi disebut dengan kemasukan jin lah, Nabi disebut punya kepentingan lah untuk menjadi raja, untuk macam-macam. Allah katakan, la yazunka qauluhum. Kamu jangan bersedih akibat perbuatan kata-kata mereka Muhammad. Apa sebabnya? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya. Jadi tidak boleh ada manusia memilikinya. Kenapa? Karena izzah itu milik Allah semuanya. Jadi tidak ada yang boleh kita alamatkan kepada Firaun. Tidak boleh kita dedikasikan izzah itu kepada Firaun, termasuk kepada diri kita sendiri. Huwas sami'ul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi apa artinya mengetahui? Dia tahu kalau dalam diri kita ada izzah. Izzah itu rasa lebih, rasa kuat, rasa hebat. Nah, itu adalah muncul di sana. Biasanya ketika muncul izzah pada diri kita, maka kita akan gampang merendahkan orang lain, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Inilah yang kita katakan dalam Al-Quran. Maka bagi kita menjadi objek daripada kata-kata yang kasar, justru ayat ini mengatakan janganlah bersedih. Apa sebabnya? Allah punya mekanisme untuk menjawabnya, karena izzah itu semuanya milik Allah. Lillahi jami'a. Kita kembali lagi ke pembahasan utama kita. Jadi kita sudah sampai wa idza qila lahum ittaqillah akhazathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Justru mereka memiliki izzah berdasarkan tadi Al-Quran. Al-izzah itu adalah lillahi jami'a. Wala bi'sal mihad, makanya Allah mengatakan tempat mereka di neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Jadi itu 206. Ayat berikutnya ada yang sebaliknya justru mengorbankan dirinya, dia merasa tidak ada, dia merasa nol di hadapan Allah. Dia merasa zero, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun disuruhkan, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, dia akan lakukan. Ini adalah kisah pengepungan rumah Rasulullah SAW oleh kaum musyrikin, yaitu sesaat sebelum Nabi akan hijrah ke Yastrib, Madinah. Ini pengepungan terjadi sampai malam hari. Di malam hari para algojo ini yang kita lihat ini, dengan gaya bengisnya masing-masing, itu adalah menunggu sampai esok pagi, tidur di luar rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi akan pergi meninggalkan Mekah. Di tengah malam ketika para algojo ini semuanya tertidur, jadi para algojo ini semua tertidur, lalu kemudian Nabi keluar dari rumahnya dengan
menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu untuk menempati tempat tidurnya. Tentu permintaan Nabi ini bagi kita tentu sangat mengerikan. Ya, apa sebabnya? Pertama, ini di luar Algojo. Algojo mereka pakai pedang semua ini pedangnya nih. Ya. Pedangnya semua siap. Artinya bahwa mengganti Nabi di tempat tidur itu ya sama dengan menyerahkan nyawa. Ya. Satu, yang kedua, yang disuruh menempati tempat tidur Nabi harusnya berburu sangka. Enak aja ini Nabi kan begitu. Ini apa benar Nabi kira-kira gitu. Kenapa? Masa saya disimpan di sini, dia enak pergi meninggalkan Mekah, saya disuruh di sini menjadi tumbal, kira-kira gitulah. Nah, tetapi karena yang bersangkutan tadi itu adalah zero main, pikirannya sudah zero, hatinya sudah zero, yang ada hanya Allah, tidak ada lagi izzah pada jiwanya, maka dia sami'na wa ata'na kepada nabinya, kepada pemimpin agamanya pada saat itu. Jadi sami'na wa ata'na, inilah contoh sami'na wa ata'na. Dia pergi, ya Nabi pergi, dia meninggalkan tempat itu. Sehingga di dalam situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tertidur di tempat tidur Nabi. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Sebagian ahli tafsir mengatakan inilah asbabun nuzul daripada ayat ini. Jadi wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri, ada yang rela menjual, mengorbankan nafsahu, jiwanya. Jadi karena dia merasa tidak punya apa-apa, jiwanya pun bukan miliknya, milik Allah, maka dia tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan, tidak takut, tidak ragu-ragu sedikit pun untuk menjual, mengorbankan nafs dirinya. Ini yang terjadi pada Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pada saat Nabi akan meninggalkan Yastrib untuk meninggalkan Mekah untuk pindah atau hijrah ke Yastrib. Ini juga yang terjadi pada orang-orang yang bersama dengan Sayyidina Hussein di Karbala ketika terkepung oleh 30.000 musuh di sana. Dan Sayyidina Hussein, Imam Hussein mempersilahkan mereka pergi semuanya. Tapi mereka tidak pergi. Apa sebabnya? Yashri nafsahu. Mereka rela mengorbankan dirinya. Ibtigha mardatillah. Makanya kalau kita mempelajari mereka, kalau memang kita belajar dan memang kita menemukan spirit dari mereka, ya kalau belajar begini saja tidak mampu, bagaimana kita mengorbankan jiwa kita? Kalau mengorbankan waktu saja untuk belajar, dan ini hanya duduk-duduk di rumah saja, mendengarkan, melihat Al-Quran seperti ini, bagaimana dengan mengorbankan nyawa kita, jiwa kita? Apalagi tanda kita mengorbankan jiwa kita di depan Allah, kalau tidak dengan pelajari Al-Quran, karena kita sekarang tidak dalam kondisi terkepung. Seperti Imam Ali tadi di Madinah, seperti tadi pengikut-pengikut Sayyidina Husain di Karbala. Jadi wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Apa yang mereka cari tidak ada. Mereka tidak berharap dapat pangkat dan jabatan. Mereka tidak berharap nanti dapat santunan. Mereka tidak berharap nanti dapat gaji yang besar. Mereka tidak berharap nanti dagangannya laku keras. Mereka tidak berharap nanti kalau dia pergi memancing, pancingannya di laut dapat banyak. Mereka tidak berharap kalau dia pelihara kambing, kambingnya berkembang biak. Tidak begitu. Lalu apa harapannya? Ibtigha mardatillah. Semata-mata mencari ridha Allah SWT. Inilah jalan irfan paling tinggi. Yaitu tidak ada lagi kecuali mardatillah, ridha. Seperti dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irja'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi, pada khulifi ibadi, karena hanya dengan ridha dan ridha itulah kalian berhak masuk ke dalam golongan hamba-hambaku, baru ada khuli jannati, baru berhak masuk ke dalam surga. Maka orang seperti ini adalah rela mengorbankan dirinya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Jadi di antara tadi di antara tingkatan-tingkatan yang kita sebutkan, ada 4 jenis manusia. Dan inilah yang paling tinggi jemaah sekalian sebagian. Yang paling di bawah tadi adalah hanya meminta dunia saja. Wa malahu fil akhirah. Dan di akhirat tidak punya bagian, kata Allah. Yang kedua, ada orang kalau berbicara memukau tentang dunia dan dia mempersaksikan jiwanya bahwa ini adalah Allah. Jadi yang persaksikan jiwanya itu niatnya itu demi agama, demi Allah, demi Tuhan.
tapi sebetulnya tujuannya adalah tujuan-tujuan duniawi. Makanya tadi kalau dinasihati, naiklah izzahnya. Yang ketiga adalah orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, tapi ternyata masih ada yang paling tinggi, yaitu ayat ini. Inilah yang paling tinggi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang Rabbana atina fid dunya hasanah, kita anggap adalah kita lah yang kebanyakan ini, yang Islamnya awam ini, yang imannya juga awam ya. Tapi bagi manusia-manusia suci, insan-insan kamil, sudah sampai pada tingkat seperti ini. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar kita dibimbing untuk mengikuti jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa sebabnya? Karena mereka itu adalah yashri nafsal bitigha mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Dan Allah SWT Maha Penyantun lagi, Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Raufun bil ibad. Artinya kalau orang itu menjual dirinya kepada Allah, bukan lagi urusan dia dengan dunianya, bukan lagi urusannya dia dengan orang yang berhubungan dengannya, tetapi urusan Allah. Wallahu raufun bil ibad, terhadap hamba-hamba. Jadi al-ibad di sini, Bapak sekalian kembali ke atas sini. Yashri nafsa, jadi kembali ke sini. Jadi bil ibad adalah hamba-hamba yang menjual dirinya semata-mata mencari karunia ridha Allah. May yashri nafsa bitigha mardatillah. Mereka inilah yang disebut dengan al-ibad di ayat ini, dan Allah terhadap mereka raufun, akan menyantuninya. Mereka tidak mungkin akan mati dalam keadaan kelaparan. Apa sebabnya? Wallahu raufun bil ibad. Ini juga sekali berbahagia, ini kata-kata mardatillah di dalam Quran yang kita bisa temukan di beberapa tempat ya. Tampilkan contoh satu ya. Ini adalah surat An-Nisa ayat 114 ya. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha, ini perhatikan, ibtigha mardatillah. Kita ketemu di sini mardatillah. Kita terjemahkan la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan orang yang suka berbisik-bisik ataukah suka membicarakan sesuatu yang sifatnya aib atau rahasia orang lain. Najwa, berbisik-bisik. La khaira, tidak ada kebaikan padanya, pada kebanyakan orang yang berbisik-bisik. Illa, kecuali, artinya boleh saja berbisik asalkan tujuannya baik. Illa, kecuali orang yang berbisik dalam rangka amara bisadaqatin, untuk menggerakkan orang untuk bersedekah. Amara bisadaqatin, meminta, menyuruh, memotivasi, mendorong orang untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau mendorong orang untuk berbuat baik. Au islahin, atau berdamai. Jadi tiga, sadaqatin, ma'rufin, au islahin. Bersedekah, berbuat ma'ruf, ataukah mendamaikan bainan nas, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian. Jadi wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat demikian, ibtigha mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah. Ibtigha mardatillah, semata-mata karena mencari ridha Allah. Ibtigha mardatillah. Apa kata Allah terhadap orang seperti ini? Fasawfa nu'tihi ajran azima, maka pasti niscaya nu'tihi, kami akan memberikan kepadanya ajran, imbalan, reward, azima, yang sangat agung. Jadi kata-katanya ajran azima, pahala, imbalan, ajar, reward yang agung. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang berbuat baik, mengajak orang untuk bersedekah, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf, menginisiasi perdamaian antara manusia kalau manusia itu berseteru. Maka siapa melakukan itu, may yaf'al dzalik ibtigha mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Seperti itu Pak sekalian ya. Kita balik lagi ke pembahasan kita. Jadi wallahu raufun bil ibad. Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat berikutnya lagi, tiba-tiba muncul kata-kata syaitan. Ini kata-kata syaitan di sini. Jadi ini adalah ilustrasi tentang syaitan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Udkhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bagaimana memahami ini Pak Bus Cancer bahagia? Kita sudah membahas ini dulu di ayat 166, 167, 168 dan seterusnya. Ya, apa yang disebut dengan kafa? Ya, keseluruhan. Nah, perhatikan Pak sekalian. Semua orang memahami kata kafa ini keseluruhan. Whole, holistic, all in. Ya, orang Inggris sebenarnya all in atau holistic, ya, totally, total. Ya. Jadi, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Nanti kita bicarakan tentang aslim ini, bukan hanya Islam. Jadi kita bicarakan dulu kafah ini. Ya. Kita bicarakan kata-kata kafatan. Ya, apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Ya, yang namanya kafah itu kan satu. Kita paham bahwa Islam itu mencakup segala-galanya. Berarti termasuk di dalamnya apapun. Coba jemaah sekalian. Islam kita itu mengatur tata cara mandi. Coba mandi aja. Kalau orang habis bercampur dengan istrinya, suaminya, mandi diajarkan. Wanita kalau habis menstruasi, diajarkan mandi. Nanti kita ketemu nanti surat Al-Baqarah juga. Ya, jadi semuanya diatur. Masa seperti itu saja diatur, Pak Ustaz? Luar biasa Islam kita itu. Orang habis bercampur suami istri diatur cara mandinya. Wanita yang habis selesai masa haidnya, diatur cara mandinya, cara bersucinya, luar biasa. Ya. Berkata-kata dalam Al-Quran diatur. Berbuat, bertindak, apapun juga dalam Al-Quran diatur. Tata cara berwudu diatur dalam Al-Quran. Berpuasa, haji diatur dalam Al-Quran. Apa saja dalam Al-Quran tidak diatur, semuanya dibicarakan dalam Al-Quran. Ya. Najib Mas Cancer bahagia. Artinya semuanya, semua hal dibicarakan dalam Al-Quran dan kita harus masuk secara kafah. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak membicarakan masalah kepemimpinan, ini fatal. Bukankah yang paling penting dalam kehidupan kolektif itu adalah kepemimpinan? Begitu kita berbicara tentang kolektivitas, komunalitas, sosialitas, society, apa saja yang berbicara tentang yang banyak. Mau sebut sosialitas, society, bicara tentang komunal, communality, berbicara tentang negara, state, country, dan sebagainya, apa saja yang berbicara tentang di dalamnya banyak orang. Pasti yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan. Karena kalau tidak ada pemimpin, akan terjadi kekacauan. Masa iya Al-Quran tidak membicarakan pemimpin? Al-Quran bicarakan, bahkan Nabi mencontohkan bagaimana caranya gunting kuku. Sampai pada itu menggunting kuku pun diajar dalam Al-Quran. Dari mana kita mulainya? Ya, dari jari-jari mana kita mulai, itu semua diatur dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita gunting kuku misalnya minimal sekali seminggu pada saat hari Jumat. Diatur semuanya. Al-Quran mengatur kita untuk membersihkan diri kita. Boleh kita memelihara Suaranya hilang, Ustaz. hilang. Suaranya hilang. Networknya nggak benar. Ditunggu ya Bapak Ibu, internetnya disconnect Maaf, kayaknya. suaranya Ustaz. kok nggak ada ya? Ya sudah bisa, sudah masuk lagi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya. Terpental ternyata keluar tadi. Jadi jemaah sekalian, kita sudah sampai tadi sini. Jadi kita ulangi lagi, kafa itu artinya holistik. Banyak artinya, bisa diartikan holistik, total, totally, bisa diartikan all in, semuanya. Pokoknya kafa itu tidak ada yang tidak masuk. Bagaimana mencuri saja diatur dalam Al-Quran, apa hukumannya, bayangkan. Orang menuduh orang lain misalnya dengan cara yang tidak benar, itu ada hukumannya dalam Al-Quran. Kisas ada dalam Al-Quran. Semuanya diatur dalam Al-Quran. Masa tiba-tiba masalah kepemimpinan tidak diatur dalam Al-Quran? Ya sangat penting.
Pasar saja kalau tidak ada kepala pasarnya, pasarnya pasti kacau. Sekolah kalau tidak ada kepala sekolahnya, pasti kacau. Ya. Kampung kalau tidak ada kepala kampungnya, tidak ada raisul karyanya, pasti kacau. Apalagi negara tidak ada kepala negaranya, tidak ada presidennya, tidak ada perdana menterinya, atau tidak ada rajanya misalnya. Gimana bisa coba? Suku-suku saja dulu ada kepala sukunya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tidak ada ketuanya, kepalanya, itu pasti akan kacau. Bahkan bukan hanya pada manusia, bahkan pada alam sekalipun. Kita lihat, yang namanya semut-semut ada kepalanya. Lihatlah, makanya semut itu tertata dengan rapi, well organized. Kenapa? Karena ada organisatornya, ada pemimpinnya, ada leadernya. Tawon juga begitu, tawon madu, madu tawon. Madu tawon juga begitu. Ada pemimpinnya, ada ratunya, semuanya ada. Dan itu dibicarakan dalam Al-Quran. Semut dibicarakan dalam Al-Quran, ketuanya, pemimpinnya. Dapat kita bayangkan. Lihatlah Bapak sekalian, burung-burung yang terbang di angkasa. Apakah mereka acak? Tidak, berbaris dengan rapih. Ya, ada istilah flying geese, kayak bango terbang. Kenapa? Karena kalau bango terbang itu pasti ada satu di depan. Yang lain kiri kanan agak ke belakang. Ya, namanya flying geese. Nah, jemaah sekalian berbahagia itu adalah ada di depannya tuh. Ya, di depan itu kiri semua ke kiri, kanan ke kanan. Kalau pada hewan-hewan saja, bahkan sampai serangga-serangga saja, ada pemimpinnya, bagaimana mungkin sebuah agama yang diklaim sebagai agama yang sifatnya mengatur segala-galanya tidak mengatur pemimpin? Bapak Ibu sekalian yang percaya bahwa Islam tidak mengatur kepemimpinan, mari kita berenung secara mendalam. Apa benar demikian? Karena Allah mengatakan tiba-tiba di sini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apa maksudnya? Artinya ketika kita tidak kafah di sini, maka sangat mungkin kita akan terjebak dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Ini sama sebelumnya ketika kita berbicara tentang pemimpin yang salah. Coba kita kembali ke surat Al-Baqarah. Kita kembali ke surat Al-Baqarah. Ayatnya dulu 166. Ya. Sudah jauh sebelumnya. Ya. Tanpa terasa sudah cukup jauh kita tinggalkan. Ya. Dan dia kita sudah bicara dulu ini. Ingatlah, jadi saya langsung terjemahkan biar cepat. Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang mengikutinya. Tabarra itu berlepas diri. Ladina, orang-orang tubiun diikuti. Minal ladina tahu dari orang mengikutinya. Apa sebabnya? Wara'ul adab, karena dia melihat azab. Kemudian waqala ladina tabu, berkatalah orang-orang ikut dulu di dunia. Lau anna lana andainya kami masih bisa kembali dari mereka, kama tabarra'u minna. Kenapa? Karena ternyata ini pemimpin ikuti salah, kan berarti harus agama mengatur ini. Karena buktinya orang semua punya pemimpin, cuma ada yang salah. Ini bicarakan di sini. Kalau yang salah ada, harusnya Tuhan menunjukkan yang benar. Karena salah satu tujuan agama datang adalah membimbing manusia kepada yang benar, kebenaran. Kalau di sana apa yang terjadi? Sudah tidak ada gunanya menyesal. Kadzalika yurihimullahu amalahum. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka, hasaratin alaihim, hanya menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka mahum bikharijin minan nar. Baru kemudian tiba-tiba bicara tentang makanan ini. Setelah makanan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Perhatikan sekalian. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita sudah terangkan dulu di sini bahwa makanan di sini tidak hanya bermakna makanan zahir, tapi juga makanan batin. Harus kita makan dengan cara yang halal. Apa itu halal? Tidak harus melalui pintu yang legal, melalui cara yang legal. Kalau istilahnya melalui pintu yang benar. Itu adalah halal. Baru thayyibah, suci. Kalau manusia suci. Nah, kalau tidak, wala tattabi'u, pasti akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi makanya makanan tiba-tiba langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Apa sebabnya? Innahu lakum aduwwum bin. Karena sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah adu. Adu itu musuh, mubin yang nyata. Yang namanya musuh nyata kan pasti kelihatan. Jadi syaitan di sini bukanlah seperti yang kita bayangkan di film-film horor itu. Karena dikatakan aduwwum mubin. Jadi kalau itu siapa syaitan di sini? Bisa gampang.
Syaitan itu adalah yang mengaku pemimpin benar, padahal tidak mendapatkan validasi, verifikasi, penunjukan, endorse dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku-ngaku saja. Iya, akhirnya mereka menyesatkan manusia, maka Allah mengatakan hati-hati, makanlah makanan yang halal lagi thayyibah, jangan sampai kalian mengikuti khutuwat syaitan. Karena kalau kamu mengikuti mereka, kamu akan menderita. Kenapa? Karena hakikatnya syaitan itu tidak pantas dijadikan pemimpin, teman apalagi pemimpin. Kenapa? Hakikatnya dia adalah aduun mubin. Sebagai musuh harus diperlakukan sebagai musuh syaitan itu. Nah, inilah yang dikatakan tadi di sini. Coba perhatikan sekarang, mirip kan? Ya ayyuhalladzina amanu, kalau tadi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum adu mubin. Nah, sekarang di sini kita bicara sedikit tentang as-silmi. Nah, sekalian ini adalah as-silmi di sini. Kenapa tidak ada kata dikatakan udkhulu fil Islam? Kan ada kata Islam dalam Al-Qur'an juga dan ada beberapa kali muncul. Seperti inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu di surat Al-Imran juga. Di kata-kata Islam itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. Apabila dipanggil kepada Islam, maka kemudian mereka tidak mau kan begitu. Ya. Nah, jadi Islam itu ada dalam Al-Qur'an. Kenapa tidak fil Islam di sini? Kenapa fis silmi? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu, masuklah fis silmi. As-silmi ini jemaah sekalian terbagi adalah hakikat daripada Islam di dalamnya. Yaitu apa? Kedamaian. Islam ini adalah damai sebetulnya. Jadi Islam ini adalah agama yang mengantarkan orang kepada kedamaian. Makanya dengan mengikuti Islam kita akan dapat datang kepada as-silm. Ya, as-silm atau as-salam. Jadi ini adalah kedamaian. Jadi disebutkan kedamaian itu untuk mempertegas bahwa Islam itu adalah agama kedamaian. Ya, maka kita lihat di sini kata-kata as-silm. Tapi saya lihat di ayat lain ya. Kita lihat di surat Muhammad ya. Ini dia. Surat Muhammad surat yang ke-47 ayat 35. Allah berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi." Fala tahinu, maka janganlah kalian merasa rendah diri, jangan merasa lemah, jangan merasa hina. Jadi kalau orang Islam tidak boleh merasa hina, merasa inferior, apalagi inferiority kompleks. Jadi jangan merasa inferior, jangan merasa hina. Beda humble dengan hina ya. Kalau humble itu merendah, ya bukan rendah diri. Fala tahinu, janganlah kalian merasa lemah, merasa hina. Wa tad'u ilas salmi. Wa tad'u ilas salmi. Sementara kalian mengajak kepada as-salmi, damai. Ya. Artinya gini, karena kamu merasa lemah, kamu teraniaya, kamu diambil hak-haknya, tapi karena kamu tidak berani, maka kamu kemudian mengajak damai. Damai boleh pada hal-hal yang tanpa terjadinya di sana, tanpa terjadinya kezoliman di sana. Kalau individu boleh saja, tapi kalau komunitas harus kita bela. Seperti Israel sekarang dengan Palestina. Ya tidak mungkin ada perdamaian sebelum keadilan ditegakkan. Apa itu keadilan? Yang mengembalikan hak-hak orang. Kalau hak-hak orang Palestina tidak dikembalikan, ya Israel juga tidak akan pernah bisa diam. Tidak akan pernah bisa tenang. Coba kita lihat jemaah sekalian. Apa Israel bisa merasa tenang dengan berdampingan Palestina yang dirampas tanahnya? Ya tidak bisa. Ya mereka bersenang-senang tiba-tiba diserang oleh Hamas kemarin kita saksikan jemaah sekalian. Oleh sebab itulah nanti di akhir pertemuan ini kita bacakan Fatihah untuk para pejuang Islam di Palestina sana, terutama di Gaza yang sekarang sedang menghadapi Israel, berhadapan dengan Israel. Kenapa? Karena ya mereka adalah orang-orang yang dirampas hak-haknya, diambil tanahnya, dibunuh, saudara-saudaranya, ditawan tanpa proses pengadilan. Puluhan ribu mereka ditawan di Palestina, di penjara-penjara Israel, dan tidak ada cara lain dilakukan ya kecuali seperti sekarang, menyerang masuk secara mendadak, menangkap tentara mereka, keluarga mereka, baru nanti apa? Ya nanti ditukar dengan tawanan karena nggak ada cara lain.
Itulah cara mereka menyelamatkan dan membebaskan sesamanya warga Palestina atau warga Gaza atau umat Islam. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran mengatakan la tahinu. Ya, bagaimana hebatnya kita lihat Israel ternyata hanya dibangun di atas mitologi. Israel itu hebat, Israel tak terkalahkan, dia punya Iron Dome, intelijennya, mata-matanya itu, spy-nya itu adalah paling hebat di dunia, namanya Mossad. Mossad lah dia mengajari semua mata-mata di dunia kan begitu, menurut informasi. Ternyata kok bisa kebobolan. Apa sebabnya? Ini Al-Quran mengatakan fala tahinu, jangan kamu merasa rendah, merasa lemah. Watadau, lalu kemudian meminta untuk berdamai, padahal hak-hakmu telah diambil, dirampas oleh mereka. Wa antumul a'launa, kamu yang paling tinggi, kata Al-Quran. Wa antumul a'launa, kalian orang Islam itu yang paling tinggi. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu yang paling tinggi kalau kau beriman. Ini kita temukan ini di dalam surat Al-Imran ayat 139. Wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu surat Al-Imran ayat 139. Sini diungkapkan lagi, wa antumul a'launa, kamu yang paling tinggi. Wallahu ma'akum, Allah bersama kalian. Walan iyatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan mungkin mengurangi amal-amal kalian. Artinya Allah tidak menyia-nyiakan perjuangannya orang yang teraniaya, orang yang tertindas, orang yang dilemahkan, orang yang hampir seluruh dunia bersekongkol untuk mengambil tanahnya. Negara-negara besar, negara-negara maju, semuanya bersekongkol untuk mengambil tanah-tanah mereka. Semua informasi dan fakta-fakta diputarbalikkan sedemikian rupa agar mereka bisa diambil dan rampas tanah-tanah mereka. Allah mengatakan fala tahinu wa tad'u ila salmina. Kita ketemu kata as-salmi atau as-silmi ini sama saja, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Qur'an mengatakan harus kafah maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan jemaah sekalian. Masih ingat dulu Hamas itu pada tahun 90-an atau 80-an ketika pertama kali menyatakan diri berpisah dengan Fatah, PLO, akhirnya mereka tidak punya apa-apa, melawannya Bapak Ibu masih ingat, melawan dengan batu ketapel, lempar saja dengan batu. Tapi sekarang jemaah sekalian berbahagia, kenapa tiba-tiba bisa memiliki senjata yang begitu lumayan bagus, lumayan canggih, punya roket-roket, bukan lagi batu. Ya, semua orang tahu, pengamat, saya dengarkan beberapa pengamat diwawancarai, semuanya mengatakan ini pasti dari Iran. Tidak ada yang bisa dilacak ini batuan kecuali dari Iran. Dan kita tahu bahwa Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, beberapa kali datang ke Iran untuk memperbaiki, untuk berterima kasih kepada pemimpin tertinggi Iran. Jadi artinya ada butuh kekuatan-kekuatan seperti itu supaya harkat dan martabat manusia kembali ditegakkan. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Iran bisa seperti itu? Karena dia punya sistem. Jadi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Negara-negara lain di dunia hanya ada dua kemungkinan. Tidak menginginkan adanya Palestina. Yang kedua, menginginkan adanya Palestina, tetapi negara yang berdiri sendiri dibanding Israel dengan tanahnya yang ada sekarang. Yang hanya tinggal 7 atau 5% dari total tanahnya yang tadinya dimiliki. Yaitu terpisah pula Gaza di tepi barat, di tepi pantai, dan di tepi barat, yaitu Palestina di tepi barat, Ramallah, itu dekat dengan Yordania. Terpisah, satu negara sudah terpisah pula. Ya. Coba kita lihat, satu negara terpisah pula. Disela oleh Israel. Luar biasa. Dan dipaksa untuk menerima solusi dua negara. Dan mayoritas negara muslim seperti ini, hanya satu negara di dunia yang tidak setuju dengan ini, yaitu Iran. Ya. Hanya satu negara di dunia, apalagi negara Islam, yang tidak setuju dengan two-state solution, solusi dua negara, yaitu Iran. Bagi Iran, serahkan kepada Palestina. Mereka punya hak, mereka menentukan apakah dia mau memberikan tanahnya kepada Israel atau tidak, itu terserah Palestina. Tapi kita harus menghadirkan seluruh rakyat Palestina untuk melakukan apa yang disebut dengan referendum. Mereka yang akan menentukan apakah tanahnya diberikan kepada Israel atau tidak. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang-orang yang berbicara tentang hak asasi manusia sekarang tiba-tiba ciut nyalinya. Mereka tidak berani jemaah sekalian. Kenapa? Karena takut kehilangan bantuan dari Amerika,
takut kehilangan beasiswa dari negara maju, Mas dan sebagainya. Takut mereka tidak menyelesaikan doktornya, S2-nya, S3-nya, kalau dia tidak berkata sejalan dengan negara-negara maju. Ya. Allah mengatakan di sini, jangan pernah takut tadi. Tadi ayatnya mengatakan, wala tahinu wa tad'u ila salmi. Jadi artinya Mas sebagai kita harus, inilah pentingnya belajar Al-Quran. Kalau Al-Quran membuat kita bukan pemberani sebetulnya, tetapi kekeh mempertahankan kebenaran. Dan semua orang pemberani kalau berkaitan kebenaran sebetulnya, selama dia tahu hakikat kebenaran itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun, sama tadi dengan surat Al-Baqarah tadi. Jadi kalau tadi ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum, sama persis ini. Yang berbeda cuma bagian depannya saja. Ya, kita lihat tadi di sini. Yang berbeda cuma penggalannya ini saja. Di sini ke bawah sama nih, perhatikan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun, sama. Yang berbeda cuma ini nih. Kalau yang tadi itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kaffatan. Ini kalau di sini tadi adalah kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya. Jadi jelas ini pasti yang dimaksud kepemimpinan yang benar. Karena kafah di sini hanya bisa masuk ke kafah kalau termasuk atau include di dalamnya leadership, kepemimpinan, imamah. Ya. Baru dikatakan di sini, jangan makan di muka bumi makanan yang tidak halal. Makanlah yang halal lagi thayyibah. Baru sama di belakangnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Sekarang 209. Bagaimana kalau kita sudah telanjur salah tadi memahami Islam, tidak kafah jadinya. Ya, kita memahami Islam, semua Islam kita laksanakan kecuali satu, kepemimpinan tidak ada. Itu urusannya orang Islam. Tidak diatur oleh agama, tidak diatur oleh Al-Quran. Nah ini kan fatal Mas sekalian. Itu namanya tergelincir. Kalau kita tergelincir bagaimana? Nah Allah maha mengampuni. Kita kembali saja kepada kebenaran. Sederhana. Ya tidak perlu khawatir. Kita kalau sudah menyadari itu, mari kita kembali kepada kebenaran. Istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Jadi jelas sekali yang dibicarakan tadi itu sama tadi dengan 166, 167, 168 dengan ayat sebelumnya 208 tadi. Fa'in zalaltum, apabila kalian telah tergelincir, salah di dalam memahami agama ini, mimba di setelah maja'atkumul bayinat, setelah datang kepada kalian al-bayinat. Tapi itu al-bayinat, Al-Quran. Setelah datang al-bayinat, Al-Quran. Makanya Al-Quran itu namanya adalah al-bayinat. Bahkan ada surat al-bayinat. Yaitu lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinat. Itu surat al-bayinat. Surat lam yakunil ladina kafaru. Jadi apabila kalian telah tergelincir atau terlanjur tergelincir atau salah di dalam memahami agama, sehingga tidak bisa kafah tadi di atas, ya sederhana saja, tinggal memperbaiki kembali, merevisi kembali, merekonstruksi kembali, supaya bisa menjadi kafah. Jadi, zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayinat. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallah, sungguhnya Allah azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Artinya, kalau kita tidak mau kembali setelah datang al-bayinat, Al-Quran dengan jelas, tegas, maka kita tidak bisa melawan Allah. Karena dia adalah aziz. Tapi kalau kita kembali kepada al-bayinat, kepada kebenaran, Allah itu maha kuat membantu kita, membela kita. Azizun, bahkan Allah itu maha bijaksana, hakim. Annallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah itu adalah azizun hakim. Di Bapak sekalian, anna dengan inna itu sama saja. Anna sesungguhnya, inna aja sesungguhnya. Jadi yang Bapak-Bapak Ibu sekalian mungkin tidak belajar kaidah bahasa Arab, anna dan inna sama saja. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu begitu apa bedanya? Kok ada anna, ada inna? Kalau dia di awal kalimat itu inna, kalau di tengah-tengah kalimat itu anna. Ini berada di tengah-tengah kalimat ini. Fa'lamu anna, tidak mungkin fa'lamu inna. Kenapa dia berada di tengah-tengah kalimat? Ya, kecuali kalau berada di awal kalimat itu inna, seperti innallaha wa malaikatahu. Itu dia di awal kalimat.
atau kul inna, itu baru kul juga berarti innanya awal kalimat. Ya. Jadi fa'lamu annallaha azizun hakim. Jadi kalau anna berarti pasti di tengah-tengah kalimat. Sedangkan kalau inna pasti di awal kalimat. Nah, itu berbeda. Tapi artinya apa? Sama saja. Anna dan inna. Itu sedikit Bapak sekalian yang mungkin tidak belajar bahasa Arab. Jadi fa'lamu, ketahuilah annallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Gitu. Nah, jadi inilah kata-kata zalaltum itu siapa yang membuat kita tergelincir? Syaitan tadi kan di atas dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Mana buktinya? Nah, coba kita lihat lagi surat Al-Baqarah lagi Pak Ustaz. Lalu surat Al-Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini? Kita lihat di sini nih. Ini surat Al-Baqarah 36, kita sudah lewati juga. Ya. Jadi ayatnya permulaannya mengatakan wa qulna, dan kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujuka, tinggal engkau dan pasanganmu, istrimu, al-jannah, di dalam taman. Wa kula, dan makalah kalian berdua, minha, daripadanya, ragadan, dengan sepuas-puasnya, haitsu syi'tum, dari mana saja kamu suka, wala taqrabat, tapi ingat jangan dekati hadis syajarah, pohon ini. Kita sudah terangkan ini. Fatakuna minaz zalimin, karena kalau kamu mendekatinya, kamu berdua akan menjadi orang yang zalim. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Fa'azallahuma syaitan. Ini ingat mas kan, kata zalaltum itu sama dengan azalla. Zalla itu zalaltum sama. Ya. Jadi ini adalah zalaltum, ini adalah apa namanya, ketika bersambung dengan apa namanya, dengan dhamir di sini zalaltum. Ya. Sedangkan kalau zalla saja, ini dia azalla. Jadi azalla itu orang pihak ketiga yang menggelincirkan. Kalau tergelincir saja, zalaltum tadi, tergelincir. Kalau ini adalah menggelincirkan. Siapa yang menggelincirkan? Syaitan. Makanya tadi dikatakan, jangan ikuti syaitan. Kamu gitu Pak sekalian. Jangan ikuti syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata apa? Azallahuma syaitan. Syaitanlah yang akan menggelincirkan keduanya. Anha, daripadanya. Dari taman yang indah. Dari asilam, dari kedamaian. Fa'akhrajahuma, lalu kemudian syaitanlah yang mengeluarkan keduanya, mimma kana fihi, dari keadaan semula, yaitu damai, tenang di taman yang indah. Wa qulna, lalu kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din, akhirnya bermusuh-musuhan. Dan ini yang terjadi sekarang Mas sekalian. Karena bermusuh-musuhannya sekarang umat Islam, apa yang terjadi? Tidak ada yang peduli nasib bangsa Palestina. Bahkan negara-negara Arab di sekitarnya pun juga, mereka justru membangun, memperbaiki, merehabilitasi, menormalisasi hubungan dengan Israel. Negara besar seperti Arab Saudi yang banyak hidup dari uang haji dan umroh, justru secara diam-diam memperbaiki hubungan dengan Israel. Padahal 60-70% uang masuknya adalah dari jemaah haji dan umroh. Begitu juga dengan UAE dan sebagainya. Bahrain juga seperti itu. Mereka diam-diam membangun, memperbaiki hubungan dengan Israel. Palestina menjadi semacam anak yatim piatu. Bahkan sebagian umat Islam pun juga sekarang mengecam Palestina dan mendukung Israel. Tidak sedikit yang disebut dengan kaum intelektual, pemikir, tercerahkan dari kalangan umat Islam yang justru menyalahkan Palestina. Mereka mendukung Israel, mereka menganggap Israel sebagai bangsa beradab. Ya. Ini fakta yang terjadi Pak sekalian. Bacalah media sosial. Ya. Tidak sedikit daripada umat Islam yang mendukung Israel, yang mengambil harta orang lain. Hebatnya lagi, mereka ini justru marah ketika pemerintah ingin mengambil tanahnya orang di Rempang sana. Menganggap itu adalah penganiayaan. Nah, kalau tanahnya orang di Rempang tidak boleh diambil, ya tentu lebih tidak boleh diambil lagi tanahnya orang Palestina. Ya. Ini kan sama saja statusnya. Jadi Allah mengatakan, akan mengeluarkan kalian daripada bima kana fi. Akhirnya kalian menjadi turun, faqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, menjadilah kalian bermusuh-musuhan. Karena tadi dikatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, itu musuh bagi kalian. Tetapi jemaah sekalian, karena tidak ada tadi kafah, tidak ada kepemimpinan, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kita tahu di Timur Tengah siapa yang disebut dengan apa namanya, baris mukawamah, yang berada pada kubu perlawanan, pertahanan, mukawamah, resistance. Hanya satu saja yang segaris politik dengan Iran. Iran, Hezbollah, Syria, coba kita lihat. Yang lain
Tidak ada lagi jemaah sekalian berbahagia. Cobalah kita dengarkan analisis-analisis sekarang. Yang bisa membantu Hamas adalah Iran. Jadi fakhrajahum mimma kana fih wa qulna bitu ba'dukum li ba'din wa lakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Kita sampaikannya sekalian di sini, Al-Qur'an mengatakan, ingat, kita punya tempat di muka bumi, tapi ingat, hanya kesenangan sampai pada saat tertentu saja. Jadi apalah artinya kita mempertaruhkan iman kita untuk mendukung pelaku kejahatan seperti Israel dan pendukung-pendukung di belakangnya, negara-negara besar, tapi jemaah sekalian berbahagia, kita akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Jemaah sekalian berbahagia, yang lucu kalau Bapak Ibu perhatikan Timur Tengah sekarang Biden mengirim kapal perang, kapal induk, rapat sekarang di Israel untuk membantu Israel melawan Hamas. Menurut saya ini mentertawakan, Pak sekalian. Negara besar katanya superpower, Superman, ya ibarat Superman lah. Terus kemudian hanya beraninya melawan Hamas. Hamas ini bukan negara, Pak sekalian. Hamas itu ormas yang kebetulan hanya mayoritas di Gaza. Pemerintahnya itu namanya Palestina. Hamas ini adalah organisasi, ormas seperti ABI, seperti Muhammadiyah, NU, itu ormas namanya. Cuma karena dia tanahnya mau diambil, dia mempersenjatai diri. Tetapi Biden sekarang mengirim kapal induk dengan pesawat-pesawat tempur, dengan ratusan ribuan tentara, sementara tidak berani melakukan hal yang sama untuk membela Ukraina, Pak Buskan Serbagi. Dia hanya beraninya kepada Gaza, beraninya kepada Hamas, tidak berani kepada apa? Tidak berani kepada Rusia. Ini pengecut jemaah sekalian berbahagia. Beraninya kepada anak ingusan. Sekarang coba lihat, Bapak baca berita sekarang. Ya apa namanya? Kapal induk sekarang merapat ke Mediterranean, masuk ke Israel dengan pesawat tempur. Aduh, negara seperti ini beraninya kepada Hamas. Terhadap Rusia nggak berani, Pak Bos sekalian. Sekarang sudah mereka menyingkirkan Zelensky di sana. Coba bayangkan. Bahkan bukan hanya Amerika, negara-negara Eropa yang selama ini mendukung Zelensky di Ukraina, sekarang sudah mulai menghentikan bantuannya. Kenapa? Tidak berani menghadapi Rusia. Begitu juga terhadap Cina, tidak berani, Pak sekalian. Pernah beberapa kali melakukan patroli di Laut Cina Selatan, tetapi berhasil dibuntuti oleh Cina, baik melalui satelit ataupun alat-alat teknologi Cina. Sekarang ciut lagi nyalinya, Pak sekalian. Beraninya kepada siapa? Beraninya kepada Hamas. Ya. Beraninya kepada apa? Negara kecil kayak Afghanistan, berani tuh Amerika. Vietnam, berani tuh Amerika, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kayak Syria, berani tuh Amerika, jemaah sekalian berbahagia. Tapi begitu dulu Rusia masuk ke Syria, Amerika ciut nyalinya, hilang, gak berani menjatuhkan Bashar Assad. Kenapa? Tiba-tiba Rusia masuk membantu Syria. Coba kita lihat. Beraninya kepada anak kecil. Baru diangkat ke depan. Ini negara superpower. Kita harus mengakuinya. Orang-orang yang lulus dari sana harus kita agung-agungkan. Luar biasa, jemaah sekalian. Allah mengatakan kehidupan kita di dunia, Pak sekalian, adalah mata'un ilahin. Hanyalah kesenangan sampai batas waktu tertentu saja. Jadi jemaah sekalian, kita teruskan tadi. Ya, mohon maaf sekalinya, karena lagi perang, jadi harus suasananya juga suasana perang. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Inna annallaha azizun hakim. Terakhir sekali. Ya. Kita ini Pak Bu sekalian hanya bisa berkata-kata seperti ini. Kalau berkata-kata saya tidak berani, gimana? Saudara-saudara kita di Palestina setiap saat diculik, dibunuh. Al-Aqsa setiap orang sholat dikacau oleh polisi-polisi Israel. Tanah mereka sekarang tinggal 7% dari total tanah mereka yang dimiliki dulu. Coba. Jadi kalau kita saja yang jauh dari sana berkata-kata saya tidak berani, gimana? Apa yang bisa kita berikan, ya Mas? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Orang-orang seperti itu kata Allah, tiadalah mereka tunggu kecuali hanyalah yatiyahumullahu fi zulalin. Datangnya Allah fi zulalin, melalui awan, minal ghamam, ini zulal itu naungan dari awan, wal malaikat dan malaikat. Maksudnya apa jemaah sekalian? Yang mereka tunggu itu hanyalah keputusan Allah SWT. Kenapa melalui istilah naungan dari awan? Karena kita tidak lihat. Ya, jadi artinya apa? Yang namanya awan itu kan enak berteduh. Jadi yang paling enak itu adalah comfort zone. Orang-orang yang sudah masuk pada comfort zone, orang yang masuk pada zona yang enak,
itu biasanya susah untuk keluar, susah bahkan untuk melawan kejahatan, kezaliman. Apa sebabnya? Ya karena takut keluar dari comfort zone-nya. Orang-orang terbiasa bebas tiba-tiba misalnya dipotong semua periuk nasinya kan pasti tidak berani. Nah, gitulah jemaah sekalian. Nah, Allah mengatakan orang-orang seperti itu tiadalah mereka tunggu kecuali datangnya keputusan Allah. Wa qudiyal amr, Allah nanti akan memutuskan. Ya. Jadi hal yang ini kata-kata hadis tiadalah mereka tunggu illa kecuali ayatiyahumullah, datangnya Allah kepada mereka fi zulalin. Kenapa disebut dengan dalam naungan angan awan? Ya karena itu tadi ini adalah majasi namanya. Kita tidak lihat yang namanya awan itu kan awan naungan itu kan menyenangkan, adem. Ya. Wal malaikat dan malaikat untuk apa? Waqudiyal amr, untuk mengambil keputusan. Jadi Allah akan memberikan keputusannya kepada mereka. Jadi selama saudara-saudara kita di Palestina itu istiqamah, sabar, pada akhirnya mereka akan menerima, akan menuai hasil yang mereka perjuangkan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Toh kita semuanya kembali kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, apa sih yang kita takutkan dalam kehidupan dunia? Toh kita semuanya akan mati. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, Benyamin Netanyahu apa tidak mati? Bakal mati juga. Ya. Yang namanya dulu Ariel Sharon yang paling jahat terhadap Sabra dan Satila, itu sekarang sudah mati, sudah meninggal dunia. Mati juga jemaah sekalian. Ya. Kepala-kepala negara Amerika mengirim tentara ke berbagai negara, udah pada pergi satu persatu juga. Ronald Reagan sudah tidak ada. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita semua akan meninggal dunia. Dan yang kita bawa apa? Yaitu kebenaran yang kita pegang. Kalau kita kereta, mobil tidak dibawa. Deposito tidak dibawa, pangkat dan jabatan tidak dibawa. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Nah, Bapak sekalian, karena waktu kita sudah habis, sudah cukup sampai di sini, tinggal 1/4 jam. Nanti di akhir pertemuan kita akan mendoakan juga saudara-saudara kita di Palestina, semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan mereka bisa tetap berjuang, karena perjuangan mereka bukan hanya demi kepentingan mereka, tetapi demi kepentingan manusia secara keseluruhan. Karena selama ada negara-negara arogan seperti ini, jangan pernah berharap akan ada kemanusiaan. Jangan akan pernah ada kesetaraan. Selalu tidak akan pernah ada kesetaraan kepada seluruh dunia. Yang kedua, nanti kita doakan juga istri daripada jemaah kita, tetap kita dari Malaysia, yaitu Bapak Haji Ahmad Torpedo. Istri beliau yang bernama Ibu Siti sedang sakit, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, dan Allah SWT jadikan sakitnya sebagai asbab Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan dari masa lalu dan akan datang, dan Allah berikan kepadanya sifat-sifat sabar. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ustaz, persisnya macam ada kaitan tentang kupasan Ustaz dalam 208 tentang ayat udkhulu fi silmi kafah. Maka Ustaz kupaskan tadi ayat tentang syaitan menggelincir yang keduanya. Wa akhrajahum mimma kana fihi. Tekanan kata fi silmi kafah sama fihi tadi. Fi tadi mengimbaskan kembali kita anak cucu Adam, bagaimana moyang kita tadi ditipu daya iblis, lalu terkeluar daripada asal usul salamah kita sampai kita tuju kepada fasad dan fasik. Beri pencerahan kaitan moyang kita dengan kita dalam ayat ini, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak yang sekalian berbahagia, mari kita lihat kata-kata yang menarik ini, analisis Pak Nur ya. Biasanya kan kata-kata udkhulu itu adalah ilah ya, masuklah ke. Udkhulu ilal fasli, masuklah ke dalam kelas. Ya. Jarang kita dengarkan udkhulu fil fasli, tapi udkhulu ilal fasli. Kalau kita katakan ainal mudarris, al mudarrisu atau dakhalal mudarrisu ilal fasli. Guru telah masuk ke dalam kelas. Dakhalal mudarrisu ilal fasli atau dakhalal mudarrisu al fasla. Nah, jadi cuma sekian berbahagia, ini tapi di sini menggunakan kata fi. Ini bagus nih. Udkhulu fi silmi. Ya.
Jadi ini menunjukkan jemaah sekalian berbahagia benar-benar berada dalam kondisi fi. Fi itu kan di dalam ya, bukan ke, di dalam. Jadi masuklah, udkhulu fi, masuklah di dalam. Di dalam, bukan ke dalam, tapi di dalam. Ya, bukan hanya ke, tapi di dalam. Ya, dan jemaah sekalian berbahagia, ketika kita udkhulu fi silmi kafa, itu harus melalui apa? Kan melalui pintu. Kalau masuk itu kan selalu melalui pintu. Setiap kata udkhulu atau kata khala itu masuk melalui pintu. Misalnya tadi itu siapa namanya guru, ainal mudaris, dakhalal mudarisu ilal fasli. Pasti dakhalanya melalui kan begitu. Melalui bab, melalui pintu. Ya, pasti melalui pintu, tidak mungkin melalui atap, ya. Tidak mungkin juga melalui belakang dengan menjebol tembok, nggak mungkin. Pasti melalui pintu, ya. Itulah sebabnya Nabi mengatakan kalau masuk harus melalui babnya. Nabi mengatakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Man aradal ilm falyati mim babiha. Siapa yang menginginkan ilmu dari Madinah itu, kota itu, maka harus melalui pintunya. Falyati mim babiha. Harus melalui pintunya. Jadi seperti itulah jemaah sekalian. Jadi udkhulu fi, ke dalam, jadi bukan hanya ke, tapi di dalam. Kalau ke itu kan belum tentu sampai ke, ini di dalam. Jadi masuklah di dalam, satu. Yang kedua, di itu artinya bahwa secara hakikat memang kita sudah di dalam sebetulnya. Jadi secara hakikat itu kita ini sudah Islam. Secara hakikat itu jiwa kita fitrah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti grup At-Tadabbur, tadi kita posting video wawancara yang sangat menarik dengan seorang yang bernama Paul William, yang beliau adalah sarjana, dia belajar filsafat, belajar teologi dan sebagainya. Tapi kemudian dalam pencariannya dia awalnya lahir sebagai orang Kristen, terus kemudian dia menjadi ateis. Ateisnya tidak puas, dia kembali mempelajari Kristen, habis itu tidak puas lagi, akhirnya menemukan Islam setelah membaca Al-Quran. Lagi-lagi setelah membaca Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, apa kata dia di situ? Jadi sebetulnya itu semua nabi-nabi termasuk Nabi Isa mengajak kepada Islam. Karena Islam ini adalah sejalan dengan akal pikiran kita, sejalan dengan kemanusiaan, kata dia. Nah, dengan demikian kata-kata silm ini sebetulnya adalah diri kita. Ya. Dia adalah fitrah kita, hakikat kita. Jadi kita sudah di dalam sebetulnya. Maka dikatakan udkhulu fi silmi. Dia sudah ada di dalam diri kita. Cuma selama ini kita terdeviasi, kita terpancing, kita terprovokasi, kita terlontar keluar oleh kamu gitu. Terlontar keluar oleh apa? Oleh pendapat-pendapat yang ada di luar kita, yang kita jarang mencernanya secara saksama dan mendalam. Mempelajari secara mendalam seperti tadi Paul dan seperti ini, ya pasti akan menemukan kebenaran. Ingat, kalau orang seperti Paul masuk Islam luar biasa karena dia pembelajar. Lihat aja buku-buku yang ditunjukkan di situ, tebal-tebal. Dia sarjana, dia belajar filsafat dan sebagainya. Nah, dia menemukan Islam, kenapa ya? Karena dia menemukan dalam Al-Quran itu kebenaran ada. Kenapa? Karena dialah kemanusiaan kita, kata dia. Maka dia katakan ini adalah merupakan jawaban paling mulia, paling tinggi yang dibutuhkan oleh kemanusiaan. Islam itu, Al-Quran itu. Nah, makanya dikatakan kata-kata fisilmi. Jadi fisilmi ini sebetulnya adalah, bisa kita artikan adalah, damai itu adalah jiwa kita sendiri. Makanya jiwa kita itu tidak senang kepada kekacauan, seperti itu tadi. Buktinya Israel juga tidak suka kekacauan. Begitu kemarin negaranya diserang oleh Hamas, pada antri mereka di airport, bandara. Mereka semuanya pada ingin keluar meninggalkan Israel, luar biasa. Kenapa? Ya dia tidak senang juga terjadi kekacauan. Cuma lucunya, dia tidak suka kekacauan, tapi kerjanya mengacau negaranya orang. Kan ini tidak konsisten namanya. Ini sudah kontradiksi. Kalau kita tidak suka kekacauan, kita tidak boleh juga mengacau orang lain. Seperti itu. Kalau kita tidak suka dicubit, ya kita tidak boleh mencubit orang lain. Tapi Israel ini tidak mau dicubit, tapi kerjanya nyubit orang. Nah, seperti itu Bapak sekalian berbahagia. Dengan menciptakan berbagai macam opini-opini yang direkayasa sedemikian rupa dan digaungkan, diamplifikasi oleh orang-orang yang berada di belakang mereka, ya, yang mungkin telah mengambil manfaat material dari mereka. Nah, jadi bagus pertanyaan Pak Nur tadi. Jadi fisilmi, jadi kata-kata fisilmi ini yang menarik, menunjukkan bahwa sebetulnya ini ada pada diri kita. Ya, buktinya di negara-negara manapun juga selalu mencari pemimpin yang terbaik. Dimanapun juga, di Malaysia, di Singapura, di Vietnam,
di Thailand, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, semua mencari pemimpin yang baik. Sebentar lagi di Amerika juga ada pemilihan raya, pemilihan umum, akan mencari pemimpin, apakah Biden masih tetap terus atau diganti dengan yang lain. Jadi mereka sekarang mencari pemimpin yang terbaik juga. Jadi itu artinya apa? Dia ada dalam diri kita. Berikutnya ada lagi pertanyaan berikutnya. Ada Ustadz di chatroom. Saya dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Wahyu, silakan. Syukur, Ustaz. Masih ayat yang sama, Ustaz, yang depan kita ini, Ustaz. Ustaz Wahyu suaranya agak kecil. Kurang jelas ya, Ustaz? Ya, udah ya, alhamdulillah ya. Syukur. Masih ayat yang ini, Ustaz. Saya dari sisi bahasa aja, Ustaz. Kafa ini kan sinonimnya ada berapa? Ada berapa dalam Al-Quran? Ada kata jami'an, ada kata kullan, bisa. Nah, pilihan kata kafa di sini tadi Ustaz sudah jelaskan, itu bagus, menurut saya itu bagus. Jadi kata kunci dari ayat ini mungkin anak saya, pendapat saya, Ustaz, mohon diluruskan. Itu di kata-kata silmi ini, kafa ini kan hanya mungkin apa ya, Ustaz ya? Hal gitu. Hal dari kata udkhulu fi silmi kafa tuh, menjelaskan keadaannya gitu, Ustaz. Atau gimana, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini kata kafa ini juga kita temukan di ayat-ayat lain berkaitan dengan perangilah mereka secara kafa. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat 9 ya. Surat Al-Taubah. Al-Bara'ah. Ayatnya 36. Ini setelah berbicara tentang 12 bulan dan 4 bulan haram. Nanti di sini ada kata-kata kafa ini, kata kafa. Ya, kita baca dulu. Ini berbicara tentang 12 pemimpin ini. Inna iddatasyhur indallah. Sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, itu ada dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 4 bulan itu ada arba'atu hurmun. Ada 4 bulan haram. Zalika dinul qayyim. Kok tiba-tiba adinul qayyim? Kalau ini cuma bulan beneran, apa hubungannya dengan agama yang lurus ya? Kata dinul qayyim ini kita temukan pada saat bicara fitrah dalam surat Ar-Rum. Fitratullah fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah allati fatarna 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Itu begitu. Dzalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Itu surat Ar-Rum ayat 30. Nah, jadi ada kata-kata dinul qayyim di sana. Sama juga dengan di surat Al-Bayyinat, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din wa yaqimus salata waz zakat zalika dinul qayyim. Jadi ikhlas, salat, zakat itu ad-dinul qayyim. Itu di dalam surat Al-Bayyinat. Nah, dengan demikian ini pasti bukan bulan saja dalam pengertian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi ini pasti 12 orang suci. Zalika dinul qayyim. Baru kemudian fala tazlimu fihinna. Di dalam kaitan dengan 12 bulan ini, terutama dari 4 bulan haram ini, fala tazlimu fihinna. Janganlah engkau menzalimi dirimu di dalamnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina dan perangilah orang musyrik itu kafatan. Kama yuqatilunakum kafatan. Ya, fansur kafah di sini terjawab di sini jemaah sekalian. Yaitu keseluruhan, bukan saja jamiah, tetapi keseluruhan dalam pengertian orang musyrik itu memerangi Nabi kan, kama yuqatilunakum. Satu, ya, membunuh orang-orang yang yang tidak disepakati, seperti menyiksa Bilal misalnya. Kemudian maka mereka mengusir dari Mekah, kan begitu. Itu secara keseluruhan. Ya, bahkan keluarga-keluarga mereka dilarang berhijrah bersama dengan Nabi. Itulah sebabnya kemudian Abu Salamah dan Ummu Salamah memiliki tempat yang sangat mulia di hadapan Nabi. Karena Ummu Salamah dan Abu Salamah ini ketika akan pergi meninggalkan Mekah, berhijrah, itu saudaranya, keluarganya Abu Salamah tidak untuk pergi, yaitu Salamah, sehingga diperebutkan, terputus. Bayangkan bagaimana sedihnya Ummu Salamah pada saat itu bersama dengan suaminya Abu Salamah. Tapi walaupun anaknya cacat, tetap aja dibawa ke Madinah. Ya, di sana di Yastrib, Madinah. Dalam peperangan Abu Salamah meninggal, nanti kemudian Nabi menikahi Ummu Salamah, karena itu perjuangannya luar biasa.
Jadi waqatilul musyrikin kafatan. Jadi musyrik pokoknya dari sisi semua sisi mereka memerangi Nabi. Mereka mengganggu Nabi. Maka di sini katakan qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Jadi kafah ini artinya holistik. Bukan bermakna semuanya saja, tetapi holistik. Kalau semuanya saja, jamiah itu kullu saja, tapi ini semua aspek kafatan. Jadi kafah itu adalah semua unsur, tidak hanya pada orang-orang. Kalau orang-orang lebih kepada jamiah. Jadi kalau ada sejumlah 100 orang dan 100 orang harus keluar gedung sekarang, itu namanya jamiah. Jamiah. Tapi kalau artinya 100 orang itu punya sepatu, punya apa, punya urusan ini, punya urusan, semua urusan-urusan itu harus ditinggalkan dan keluar daripada gedung, itu namanya kafah. Begitu sebaliknya, kalau masuk dengan membawa segala-galanya, itu namanya kafah. Bukan hanya orangnya, tapi semua unsur-unsur yang terkait dengan orang itu, maka namanya kafatan. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini, kata-kata kafatan, kama yuqatilunakum kafatan. Nah, begitulah juga bisa kita pahami dari ayat ini, fisilmi kafatan. Sekarang kita masuk ke Syukran, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz Aidin, pertanyaannya menarik. Kita ke screen ya. Kita ke chat maksudnya. Ini adalah dari Pak Burhan. Ya. Mengenai kepemimpinan setiap organisasi, sebuah perkumpulan, kelompok-kelompok itu pasti ada, betul sekali Pak Burhan. Di mana saja. Ya. Pasti ada pemimpinnya. Bahkan bikin resto saja, kedai pasti ada pemimpinnya. Ya. Pertanyaan, apakah umat Islam sekarang ini mempunyai pemimpin yang disepakati seluruh umat manusia? Ya. Yang inilah yang menjadi masalah. Yang disepakati saja manusia tidak ada. Ya, bagaimana mungkin menerima pemimpin dari Allah yang mereka saya sepakati tidak bisa? Kan sebetulnya pemimpin umat ini harusnya dari Allah. Tapi karena mayoritas umat Islam tidak menerimanya, ya udahlah kita yang bikin pemimpin, kan begitu. Tapi setelah mereka mengaku mari kita bikin pemimpin, sampai sekarang nggak ada pemimpinnya. Ya, oke, pemimpinnya oke. Ya ujung-ujungnya negara-negara oke di bawah kepemimpinan oke berada di bawah pengaruh negara-negara besar juga. Berdiam diri terhadap kasus Israel. Negara-negara Arab sami mawon sama saja. Apa sebabnya? Coba kita lihat. Waktu Syria dulu melawan dengan gigi para teroris yang katanya mereka itu adalah pejuang menegakkan negara Islam, itu Suriah dikeluarkan dari negara Arab, Liga Arab, luar biasa. Kasihan Suriah dikeluarkan Liga Arab, padahal dalam keadaan dikacau negaranya. Coba. Setelah mereka gagal menjatuhkan Bashar al-Assad, mereka datang satu persatu, ingin lagi membangun hubungan dengan Bashar al-Assad. Seperti itulah Liga Arab. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, menurut kita ya tidak ada pemimpinnya sekarang umat Islam seluruh dunia. Jadi sekali lagi tidak ada pemimpin umat Islam seluruh dunia sekarang. Yang ada adalah pemimpin negara-negara. Ya, pemimpinnya Singapura ada, prime ministernya, ada presidennya juga. Di Malaysia ada juga rajanya, ada juga perdana menterinya, di Indonesia ada presidennya. Di mana-mana ada pemimpin. Ya, tapi kalau pemimpin dalam pengertian agama Islam ini tidak ada yang lintas negara. Harusnya kan namanya agama itu lintas negara. Yang ada pemimpin tingkat dunianya sekarang adalah Katolik, yaitu Paus yang berkedudukan di Vatikan, Italia sana. Mereka itu jadi lintas negara, Katolik dimanapun, yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Timur Timur, yang ada di Australia, dimanapun juga adalah berkiblat ke Vatikan. Pemimpinnya adalah Pak Paus itu. Tapi kalau orang Islam belum ada jemaah sekalian berbahagia. Kecuali mungkin mereka yang mengikuti cara berpikir keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, itu ada pemimpinnya misalnya. Tapi kalau selain itu ini tidak ada. Sayangnya yang mengikuti keluarga Nabi kan sangat sedikit. Jadi sebab itulah kita jawab, Pak Burhan, tidak ada. Dalam Al-Quran menyatakan setiap umat manusia mempunyai pemimpin di kalangan mereka. Namun sekarang ini pemimpin itu tidak berada secara fisik di kalangan umat manusia, dikira gaib. Apakah rasa dari kegaiban? Nah, bagaimana dengan orang yang mengakui pemimpin yang gaib, Imam Mahdi misalnya, dari kalangan keluarga Nabi? Ya, sederhana sekali jemaah sekalian saudara. Pemimpin itu tidak harus kelihatan. Ya. Tapi ada, yang penting ada. Yang namanya kelihatannya, contohnya gini.
Kalau kita punya pemimpin sekarang di dunia, katakanlah berkedudukan misalnya di Mekah, apakah kita bisa melihatnya juga? Jawabannya tidak bisa. Kalau toh kita melihatnya juga, ya melalui televisi. Itu bukan kita lihat, itu hanya gambar. Itu hanyalah gambar saja. Kita tidak bisa melihat secara langsung. Seperti itu. Orang Katolik seluruh dunia itu hanya sangat sedikit yang pernah ketemu dengan paus. Mayoritas mereka melihatnya melalui televisi saja. Kesimpulannya tidak kelihatan, karena televisi itu kan hanya gambar saja, nggak bisa diajak bicara dan sebagainya. Nah, dengan demikian tidak kelihatannya paus di kalangan orang Katolik bukan berarti tidak ada pemimpinnya. Jadi begitulah juga dengan pemimpin yang gaib ini. Seperti itu. Lalu apa keistimewaan sehingga dia pemimpinnya digaibkan? Ya sederhana sekali, bahwa supaya kita ini mempersiapkan diri. Maka kita sampaikan di sini bahwa cara memahami kegaiban Imam Mahdi dengan menunggu kedatangannya terbalik. Justru dia menunggu kesiapan kita. Terbalik. Selangi lagi. Jangan kita menunggu kedatangannya. Dia menunggu kesiapan kita. Dia menunggu kesiapan kita. Sudah siapkah kalian? Kira-kira gitulah. Seperti mana Nabi Muhammad kita waktu mau pindah ke Yastrib. Apakah Nabi Muhammad langsung pindah ke Yastrib? Tidak. Menunggu kesiapan orang Yastrib. Makanya ada orang Yastrib datang berbaiat ke Mekah. Namanya Baiat Aqabah 1. Tahun berikutnya lahir Baiat Aqabah 2. Baru Nabi pindah ke sana. Jadi harus ada yang membuka karpet merah. Baru Nabi datang ke sana. Seperti itulah jemaah sekalian. Jadi ketika Nabi di Mekah itu, ya seperti mana Imam Mahdi sedang gaib. Yang di Yastrib ini adalah seperti kita sekarang di muka bumi. Sudahkah kita mempersiapkannya? Ya. Sudahkah kelompok-kelompok yang berseteru mau damai? Karena nanti Nabi datang ke Yastrib setelah Aus dan Khazraj damai. Dua kelompok besar itu damai. Ya. Makanya kita umat Islam, terutama para pecinta Nabi, mari kita mempersatukan ini umat. Makanya terus terang saya sangat kecewa kalau Ahlul Bait sendiri atau pengikut Syiah sendiri ini sudah mengaku imamah tetapi berpecah belah juga. Bahkan terkadang tidak saling mengayomi, tidak saling ini hanya gara-gara berbeda sekolah dan sebagainya. Berbeda organisasi dan sebagainya ini juga. Padahal kita lihat Nabi hanya pindah ke Yastrib setelah Aus dan Khazraj itu bersatu. Karena bersatunya Aus dan Khazraj menunjukkan kesiapan mereka menerima Nabi di sana. Seperti itu Pak Bu sekalian. Jadi dengan demikian pertanyaan terjawab kenapa, yaitu karena kita sendiri. Jadi saya kira ini sudah cukup valid ini Pak Burhan. Jadi itulah pembahasan kita dan kita tutup dengan berdoa. Ini ada kita ini. Dari Jamal, Pak Jamal ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Burhan. Ini dari Pak Jamal, bersyukur kita sudah meyakini mungkin kita saja dari Imam Mahdi bin Hasan Asy'ari hari ini ada pendapat yang hampir mendekati kemungkinan. Kira-kira mana akan muncul dalam 20 tahun ini? Bagaimana menurut Ustaz? Ya, tidak bisa ditebak. Ya, muncul tidaknya kita siap atau tidak, kamu gitu. Kita dulu juga harus bersatu, kita juga harus kembali kepada Al-Quran. Kayak kata Ayatullah Bahjat, tidak ada tanda orang itu merindukan kedatangan Imam Mahdi kalau dia tidak mencintai Al-Quran. Karena beliau itu adalah pasangan Al-Quran. Apa urgensinya kita menunggu dia kalau kita tidak cinta kepada Al-Quran? Sedangkan para imam, orang suci, para nabi ini kan adalah pasangan kitab suci semuanya. Ya. Jadi hanya orang yang mencintai kitab suci lah yang akan menunggu kedatangan mereka. Jadi kalau kita sendiri ya kembang kempis belajar Al-Quran Senin Kemis, ya saya kira nggak mungkin bagaimana Imam Mahdi datang. Ya. Jadi saya kira begitu jawaban saya kepada Pak Jamal. Jadi saya tidak bisa berani mengatakan 20 tahun itu bukan urusan kita. Bahkan di dalam Al-Quran itu berkali-kali ada orang bertanya kapan datangnya hari kiamat. Nabi mengatakan itu adalah ilmunya di sisi Allah SWT. Ya. Layu jalliha, tidak akan memperlihatkannya kepada siapapun juga. Jadi oleh sebab itulah kita tinggal mempersiapkan diri. Persoalan dia datang atau tidak. Karena kalau misalnya kita tidak siap baru dia datang, nanti jangan-jangan kita yang pertama menentangnya. Atau kita yang paling pertama mengkhianatinya, seperti mana penduduk Kufah mengkhianati Imam Hussein. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Hamas, yang telah mempertaruhkan segala-galanya untuk membebaskan tanah airnya dari cengkeraman kolonialisme, fasisme, dan juga kekuatan-kekuatan jahat Israel.
Semoga Allah SWT berikan pertolongan kepada mereka, memberikan kekuatan, keikhlasan, ketabahan. Dan kita doakan juga istri daripada jemaah kita, Bapak Haji Ahmad Torpedo, yang istrinya Bu Siti sedang sakit. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah, kami mohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Kamu lihat sendiri ya Allah Tuhan kami, kamu tahu persis dalam-dalamnya Allah Tuhan kami. Mereka adalah orang yang tertindas. Mereka adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, yang cinta kepadamu, yang membawa agamamu ya Allah Tuhan kami. Salat menghadap kepada kiblat Baitullah-Mu ya Allah Tuhan kami. Tapi ya Allah Tuhan kami, mereka tertindas. Harta mereka, tanah mereka diambil ya Tuhan kami. Pertanian mereka dirusak. Bantulah mereka ya Allah. Tunjukkanlah kebesaran-Mu kepada dunia ya Allah Tuhan kami. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan tunjukkanlah kepada manusia Allah Tuhan kami bahwa kekuatan arogan, kekuatan jahat pasti akan sirna. Sebagaimana firman-Mu, qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk istri sahabat kami, yaitu istri Pak Haji Ahmad Torpedo, Ibu Siti, yang sedang sakit ya Allah Tuhan kami. Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisi-Mu. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan dan keberkahan kitab suci dan ayat-ayat yang kami baca pada malam ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Maafkanlah hilaf dan alpanya. Muliakanlah kedudukannya di sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, ridha dan tawakal dalam jiwanya. Jadikanlah penyakitnya sebagai asbab kamu angkat derajatnya Allah Tuhan kami. Kamu dekatkan dengan keluarganya. Kamu dekatkan kepadamu Allah Tuhan kami. Penuhilah kebutuhan-kebutuhannya selama sakit. Dan tanamkanlah rasa cinta, kasih sayang, dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah Tuhan kami, percepatlah kesembuhannya. Kembalikanlah bergabung bersama dengan keluarganya dan beribadah secara sempurna kepadamu ya Allah Tuhan kami. Siapa saja yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya Allah, maka berikanlah kemuliaan kepada mereka ya Allah Tuhan kami. Cerahkanlah hati dan jiwa mereka ya Allah Tuhan kami. Cerdaskanlah pikiran mereka ya Allah Tuhan kami. Dekatkanlah mereka kepadamu ya Allah Tuhan kami melalui kitab suci-Mu ya Allah. Kami bersaksi ya Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepadamu, melalui cinta kepada Al-Quran-Mu ya Allah Tuhan kami. Kalau mereka salah maka bimbinglah mereka ya Allah. Pandulah mereka kembali kepada jalan yang benar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.